Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Dan kali ini kita kedatangan sebuah laptop dari Acer dengan serinya adalah Acer Aspire 5. Ya, ini adalah seri legendarisnya Acer ya. Laptop Acer Aspire itu udah legend banget, udah dari zaman dulu udah ada. Dan ini adalah Acer Aspire 5 keluaran tahun 2019 yang udah pakai Intel Core generasi ke-10. Nah, seperti apa sih impresi kami dan kesan-kesan kami dalam menggunakan laptop ini, dan gimana sih performanya? Nah, namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Acer Aspire 5 kalau kita searching di marketplace, itu banyak banget variannya. Di web resminya Acer Indonesia sendiri ada sekitar 38 SKU yang masih aktif dijual di Indonesia. Nah, yang ada di studio kami ini adalah varian dari Acer Aspire 5 A514-52G. Terdapat dua varian yang menggunakan Intel Core i5 1021110U dan varian yang menggunakan Intel Core i7 10510U. Secara spek, Acer Aspire 5 ini punya price performance yang menjanjikan dengan harga resmi di 11,9 juta rupiah, atau mungkin bisa lebih murah lagi jika teman-teman searching di marketplace. Laptop ini sudah dibekali dengan Intel Core i7 generasi ke-10, di mana Core i7 10510U di sini memiliki 4 core dan 8 thread. Namun perlu diperhatikan, i7 10510U ini adalah CPU versi low power, yang maksimum TDP-nya di limit di 15 watt. Kemudian untuk GPU-nya, laptop ini dipersenjatai oleh GeForce MX 250 yang versi full speed, karena kita tahu MX 250 juga terdapat varian low power-nya. Untuk RAM-nya memiliki kapasitas di 8GB yang sudah dual channel, lalu storage-nya sudah pakai SSD 128GB dan terdapat juga hard disk sebesar 1TB. Layarnya punya ukuran di 15,6 inch dengan panel layar IPS yang color gamutnya diklaim mencapai 100% sRGB. Secara spek sih ini udah menjanjikan banget, nanti kita akan bahas mengenai performanya, namun sebelum itu kita bahas dulu dari sisi desain. Kami ke bagian unit yang berwarna biru tua. Di bagian cover depan terdapat logo Acer di tengah-tengah. Bahan cover depannya ini sepertinya adalah bahan campuran antara plastik dan logam. Di bagian atas kanan dan kirinya terdapat aksen bergaris berbahan logam. Secara bobot, Acer Aspire 5 ini merupakan salah satu yang teringan di kelasnya. Beratnya hanya di 1,7 kg saja, dan laptop ini punya ketebalan maksimum di 1,79 cm. Oh ya, bentuk chargernya ini cukup mungil dan ringan, sehingga bakal enak banget untuk dibawa berpergian. Di bagian layar sayangnya tidak tampil lebih kekinian, karena bezelnya ini menggunakan frame hitam dari plastik yang tampilannya ini agak terlihat jadul. Meskipun begitu, bezelnya ini sudah jauh lebih tipis dibandingkan dengan seri Aspire di tahun 2018. Layar laptop ini sudah support resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Panelnya pakai panel IPS dari Cime yang kualitas gambarnya ini oke punya. Acer mengklaim layar laptop ini memiliki color space di 100% sRGB. Menurut kami, kualitas warna yang dihasilkan cukup akurat. Namun kalau untuk para profesional, saya tetap sarankan untuk beli laptop seri yang lebih tinggi untuk menjamin akurasi warna yang lebih baik. Di bagian atas layar, kita akan menemukan webcam, dan di bagian bawah layar terdapat logo Acer. Di bagian hinge-nya terdapat ukiran bertuliskan Aspire. Ini adalah ciri khas utama dari semua laptop Acer yang menurut saya cukup menambah kesan yang baik secara estetika. Hinge ini bisa dibuka sampai dengan 180 derajat. Sangat enak untuk dipakai sambil tiduran. Lalu kita ke bagian keyboard. Keyboardnya ini tidak full size, tidak terdapat numlock di bagian kanannya. Untuk feel menekan keyboardnya ini menurut saya enak dan empuk, khas Acer banget. Untuk tombol powernya masih menyatu dengan keyboard, dan keyboardnya ini punya backlight satu tingkat berwarna putih. Oh ya, backlightnya ini akan mati jika kita diamkan. Untuk trackpadnya lebih panjang dari tombol spacebar, tidak terdapat tombol untuk klik kiri dan klik kanan secara dedicated. Untuk feel menekannya menurut saya cukup baik dan presisi. Untuk I/O di sebelah kiri laptop terdapat charging port, port RJ45, port HDMI, 2 buah USB 3.1, dan 1 buah USB Type-C. Di sebelah kanan terdapat audio combo jack, USB 2.0, lampu indikator, dan Kensington lock. Selanjutnya kita akan lihat bagian bawahnya. Terdapat 3 karet penyangga di sini yang berfungsi sebagai dudukan laptop. Lalu di tengahnya terdapat lubang untuk intake. Hampir semua rongga yang ada di sini berlubang. Untuk speakernya terdapat di bagian bawah kanan dan kiri. Suara speakernya ini cukup oke untuk laptop di budget segini. Oke, kita buka bagian bawahnya. Di sini kita bisa lihat terdapat satu buah slot M.2 yang sudah terpakai. Lalu terdapat satu slot penyimpanan 2,5 inch yang juga sudah terisi oleh hard disk 1 TB.
Lalu terdapat satu buah slot RAM yang juga sudah terisi oleh RAM 4GB dengan rating DDR4 3200 MHz. Sayang sekali slot RAM yang satu lagi nampaknya disolder dan tidak bisa kita ganti. Untuk SSD-nya di sini menggunakan SSD NVMe 128GB dari Kingston yang punya controller keren dari Python. Oh ya, SSD ini juga sudah ada DRAM frekuensinya. Kemudian untuk sistem pendinginannya, laptop ini menggunakan hanya satu buah heat pipe saja. Terdapat satu buah lubang untuk exhaust yang letaknya di bagian belakang laptop atau di bawah layar. Di mana untuk lubang exhaust-nya ini punya rongga yang besar, sedangkan lubang di sebelahnya adalah aliran udara untuk intake yang ukurannya lebih kecil. Lalu untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai 48 Wh. Baterai laptop ini cukup irit menurut saya selama kita gunakan mode power saver-nya. Baterai laptop ini bisa bertahan sampai dengan 6 jam ketika saya gunakan untuk nonton-nonton film. Bahkan bisa lebih irit lagi jika kita menggunakan headset. Selanjutnya kita akan tes performa dari laptop ini. Pertama, kita akan tes suhunya. Oh ya, Core i7 10510U yang ada di sini bukanlah Core i7 yang kencang layaknya Core i7 8750H ataupun 9750H. Core i7 10510U di sini adalah prosesor kelas low power. Prosesor ini dilimit untuk berjalan maksimal hanya di 15 Watt TDP saja. Memang di menit-menit awal kita akan melihat clock dari prosesor ini akan berjalan di 4 GHz all-core. Namun perlahan clocknya akan turun ke kisaran base clocknya di 2,6 GHz. Namun walaupun begitu tetap saja ini adalah sebuah Core i7. Performanya tetap menjanjikan. Berikut adalah skor Cinebench R15-nya. Kalau kita lihat grafik skor pada 3D Mark First Strike di sini, skornya ini bisa mencapai 3400-an, yang artinya performanya mirip dengan GT 1030 ataupun Radeon Vega 11 di desktop. Di game pertama kita coba untuk main CSGO. Di sini saya menggunakan resolusi Full HD dan settingan low. Saya tes di map Das 2 online. Hasilnya rata-rata FPS di sini cukup mengejutkan, yaitu mendapatkan rata-rata di 80 FPS. Di game kedua adalah PUBG Lite, kami tes di map Sandhawk settingan low resolusi 1080p. Hasilnya juga cukup menggembirakan karena kita bisa dapat rata-rata di 80 sampai dengan 90 FPS. Di game ketiga, saya coba tes di game AAA yang agak jadul, yaitu Tomb Raider tahun 2013. Untuk game-game 6-7 tahun yang lalu, laptop ini ternyata masih cukup mumpuni. Di game Tomb Raider ini, kita bisa main di settingan high resolusi 1080p. Rata-rata FPS-nya juga mencapai 50,8 FPS. Selanjutnya di pengujian ketiga, kita akan coba untuk editing video menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Editing video di sini menggunakan resolusi 1080p 60 fps yang biasa saya upload di YouTube. Hasilnya cukup memuaskan. Pada saat editing cukup lancar dan tidak ada kendala yang berarti, selama proyek yang dikerjakan tidak terlalu rumit dan kompleks. Oke teman-teman, itulah pengalaman kami menggunakan laptop Acer Aspire 5 keluaran tahun 2019 ini. Laptop ini menurut saya cukup banyak mengalami perbaikan dari seri Acer Aspire di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi jika kita bandingkan dengan Acer Aspire di tahun 2000-an yang lalu, tentu Acer Aspire 5 ini sudah jauh lebih modern dan kekinian. Memang secara desain tidak secantik versi Swift-nya, namun Acer Aspire 5 ini bisa dipakai oleh semua kalangan. Laptop ini cocok untuk para pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja kantoran. Selain itu, laptop ini juga punya baterai yang irit. Untuk hal yang saya kurang suka mungkin ada di prosesornya saja yang terlalu di limit. Saya rasa akan lebih pas jika kita menggunakan yang versi Core i5-nya saja. Demikian video singkat kami mengenai Acer Aspire 5 A514-52G ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.